Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidraika Novia. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kita akan belajar cara efektif untuk mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dengan menggunakan portal e-journal Spinjerlink. Di sini ada e-journal dari Undi pada beberapa, nah kita akan menggunakan Spinjerlink. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Yaitu gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita cari. Penelusuran informasi kali ini dilakukan melalui desain pencarian yang tersedia pada portal e-journal Spinjerlink. Setelah menonton video ini, saya harap kita akan lebih memahami dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi, supaya kita juga dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Dan kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada portal e-journal Spinjerlink. Untuk melakukan kegiatan tersebut, terdapat beberapa step yang harus kita lakukan nih. Step by stepnya dimulai dari pemahaman penggunaan fitur portal jurnal Spinjerlink, identifikasi kebutuhan informasi dan pengembangan kata kunci, formulasi kata kunci, penggunaan tabel query, dan penjelasan pemanfaatan desain atau fitur pencarian informasi, seleksi informasi, serta penggunaan informasi. Step yang pertamanya itu adalah kita harus memahami tampilan dan fitur-fitur yang ada pada portal e-journal Spinjerlink ini ya teman-teman. Nah, kenapa hal ini perlu kita lakukan? Supaya pada saat kita melakukan penelusuran informasi, kita akan lebih mudah untuk bisa memformulasikan kata kunci dan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih spesifik. Nah, fitur-fitur ini ada di Spinjerlink ini macam-macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada fitur kolom pencarian atau search engine. Nah, kan di sini ada logonya ya Spinjerlink. Nah, di bawahnya itu ada kata search dan kolom pencariannya nih search engine. Nah, fitur ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memasukkan query atau kata kunci dan memudahkan kita untuk menemukan koleksi yang akan digunakan. Yang kedua itu adalah fitur Books AZ yang terletak tepat di bawah kolom pencarian. Nah, fitur Books ini itu akan menyediakan judul-judul buku dengan judul dari huruf awalan A sampai Z yang dapat kita akses. Nah, fitur ketiga yaitu adalah Journals AZ. Nah, Journals ini terletak tepat di samping fitur Books AZ. Nah, gunanya itu juga mirip-mirip sama Books AZ, yaitu akan menyediakan jurnal-jurnal dengan judul dari huruf awalan A sampai Z yang dapat kita gunakan atau kita akses. Nah, di sebelahnya terdapat fitur videos. Ini ada fitur videos. Nah, fitur ini akan disediakan bahan materi berupa video yang diambil dari video pendidikan yang disediakan oleh beberapa lembaga. Nah, juga di bawah sini di sampingnya adalah fitur librarians. Nah, di fitur ini itu kita dapat mengunggah atau mengupload karya kita ke dalam web Spinjerlink. Nah, selanjutnya juga di sebelah kiri sini ada fitur browse by discipline. Nah, browse by discipline ini akan memudahkan kita untuk mencari sebuah bahan materi yang sudah diklasifikasikan menjadi beberapa bidang ilmu gitu. Jadi kita bisa pilih bidang ilmu apa yang ingin kita cari berdasarkan bidang ilmunya. Nah, jika kita melakukan pencarian dengan menggunakan sebuah kata kunci dan hasil bahan yang kita dapatkan terlalu luas, misalkan saya di sini memasukkan kata kunci manajemen, information management. Nah, kita cari hasilnya itu kan ada banyak banget ya, ada 2.055.565 hasil. Nah, kalau misalkan kita cek satu persatu juga kan kayak bakalan makan waktu banget, jadi kita bisa menggunakan ini, fitur include preview only content. Nah, pada fitur ini itu kita bisa hapus tanda centangnya,
Terus kita bisa lihat hasil yang aksesnya tuh lebih sempit gitu. Nah, dari 2 juta tadi disempitkan menjadi 773.318 hasil untuk information management. Nah, karena ini masih terlalu luas, jadi kita juga bisa menggunakan fitur disiplin, subdisiplin, dan language. Nah, pada fitur-fitur ini itu fitur disiplin ini kita juga bisa menggunakannya untuk mencari bidang ilmu apa yang sesuai sama apa yang ingin kita cari atau ingin kita temukan gitu. Nah, subdisiplinnya juga mirip-mirip, dan untuk bahasa juga ada bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, sama. Nah, selanjutnya itu kita bisa mensortir hasil pencarian kita itu berdasarkan kapan diuploadnya atau kapan diunggahnya dokumen tersebut. Misalkan kita ingin mencari dokumen yang paling terbaru atau terupdate, kita bisa menggunakan sort by newest first. Nah, ini tuh kita bakalan dikasih di sebuah jurnal ya, atau buku atau dokumen yang baru aja belum lama gitu di-upload. Misalkan ini tahun 2021 diunggahnya. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari dokumen yang sudah lama gitu, misalkan dokumen yang paling awal-awal diunggah di Spinzerlink ini, kita bisa menggunakan fitur oldest first. Nah, ini. Pada fitur ini bisa dilihat fitur hasil temuan yang paling lama itu adalah 1838. Nah, selain itu kita juga dapat mempersempit hasil temuan kita berdasarkan menggunakan fitur date publish ini. Nah, pada fitur ini kita bisa between itu di antara tahun, misalkan tahun 2000 sampai tahun 2021. Nah, hasilnya akan dipersempit ya teman-teman, bakalan lebih sedikit gitu hasilnya. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan kita menggunakan bahasa Inggris di sini, kita pada Spinzerlink ini menyediakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Nah, sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris saja, dan jika kita menggunakan bahasa Inggris untuk menggunakan pencarian kata-kata, maka pencarian yang akan memberikan hasil yang menggunakan kata-kata yang telah kita temukan pada kotak pencarian. Misalkan di sini saya memasukkan kata kunci, perpustakaan, atau library. Nah, maka hasilnya itu biasanya kita akan mendapatkan hasil yang berhubungan dengan kata library tersebut, misalkan kata library, librarian, librarianship, dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah identifikasi pusat masalah dan pengembangan bencana yang telah ditetapkan dalam tersebut. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan anonim dari kata kunci tersebut. Sebelum melakukan pencarian informasi, kita perlu mengidentifikasi pusat masalah, atau kita dapat mengidentifikasinya dari beberapa penelitian atau topik yang sering kita jarang menemukan. Nah, melalui rumusan masalah ini, kita akan menemukan kata kunci atau keyword dari topik tersebut. Nah, misalkan saya di sini menggunakan judul penelitian Implementations Benefits of Information System Management in Libraries. Nah, dari contoh tersebut saya menggunakan dari contohnya adalah dari judul atau kata kunci utama ini, kita dapat menemukan 4 kata kunci utama, yaitu adalah manajemen,
selanjutnya ada sistem, selanjutnya juga ada information, selanjutnya juga ada selanjutnya yaitu libraries. Nah, kata kunci tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang untuk melengkapi urusan masalah penelitian. Tetapi apabila kita terbatas menggunakan kata keyword atau kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang terlalu luas dan kurang spesifik. Oleh karena itu, kata kunci utama harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Bagaimana sih cara pengembangan kata kunci itu? Ini setelah kita mengidentifikasi urusan masalah dan menentukan kata kunci, selanjutnya kita akan mengembangkan kata kunci utama yang sudah diterapkan sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Contoh mudahnya dengan menggunakan thesaurus, yaitu kalian bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lebih luas dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu hubungan yang pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Nah, hubungan ini misalkan kita ada kata kunci sistem informasi. Nah, untuk kata sistem informasi ini, kita dapat melakukan pencarian menggunakan kata manajemen sistem informasi, informasi manajemen, dan manajemen informasi. Nah, yang kedua ini adalah hubungan hierarkis, yaitu ketika suatu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau global atau spesifik dari kata. Nah, contohnya itu kita mempunyai kata kunci manajemen perpustakaan. Nah, jika dibedah, broader termnya yaitu adalah manajemen perpustakaan, dan narrower termnya yaitu adalah manajemen sistem informasi. Yang ketiga yaitu adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim ataupun hierarkis. Nah, langkah selanjutnya atau step ketiga yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata frasa lain dari kata kunci utama yang kita punya, kita akan memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Nah, penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk kita dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sebagai contohnya ini yaitu tadi kan kita sudah mempunyai 4 kata kunci utama, yaitu manajemen, sistem, information, dan libraries. Dari keempat kata kunci utama tersebut, kita bisa menambahkan kata kunci tambahan nih. Seperti contohnya implementasi, kita bisa tambah atau bisa ganti menggunakan kata implementation atau result. Kata manfaat, kita bisa menggantinya dengan benefit, advantage, atau state. Nah, kata kunci yang sudah kita lakukan sebelumnya dapat dijadikan modal atau pancingan untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan dengan apa yang kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat table query dari konsep yang sudah tadi ditemukan untuk mudah kita mengorganisasi kata kunci yang telah ditemukan. Nah, misalkan kita punya query satu yaitu adalah library, kita bisa menggunakan kata implementation of library untuk menambah kata kunci yang kita gunakan. Nah, contohnya juga misalkan ada query kedua yaitu information system, kita juga bisa menggunakan kata manajemen information system. Nah, selain menambahkan kata kunci tambahan, ternyata pada portal jurnal SpeechRain ini untuk bisa mendapatkan hasil pencarian informasi yang lebih spesifik, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan pada jurnal SpeechRain ini, teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur atau desain pencarian yang ada pada jurnal SpeechRain. Yang pertama yaitu ada basic search atau pencarian yang paling dasar gitu ya maksudnya.
Nah, fitur basic search ini bisa kita gunakan. Cara penggunanya itu dengan memasukkan kata kunci pada search box. Nah, ini search box. Nah, selanjutnya yaitu adalah best first. Nah, temuan terbaik sesuai query yang dimasukkan atau kata kunci yang dimasukkan itu berdasarkan relevansi yang bisa terbaru atau terlama. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yang newest first dan oldest first. Nah, yang selanjutnya juga ada face identification. Nah, itu kan juga yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan ini date publish. Nah, dan yang selanjutnya yaitu adalah advanced search ini. Nah, penggunaan advanced search ini kita bisa menggunakan melalui logo setting atau pengaturan yang terdapat di sebelah kolom search engine. Jika kita ke ini akan terdapat kalimat advanced search. Nah, kita bisa pencet ini. Nah, saya akan menggunakan kata kunci yang tadi yang saya gunakan, yaitu misalkan di sini adalah with all of the words. Nah, ini tuh keseluruhan kata yang kita cari. Misalkan tadi saya menggunakan implementation and benefits of information system management in libraries. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu with the exit price, itu saya bisa memasukkan management in libraries. Nah, pada bagian with at least one of the words atau salah satu kata yang ingin kita cari, kita bisa menggunakan kata management. Nah, without the words ini selanjutnya kita bisa isi information literacy. Nah, sisa-sisa ini kita bebas boleh mau dikosongkan atau diisi. Ini bisa masukkan yang lebih spesifik atau author dan editor. Nah, untuk selanjutnya ini ada bagian include preview only content. Nah, di sini itu kalian bebas boleh menetapkan centang atau bedanya itu untuk mempersempit dan memperluas hasil pencarian yang akan kita cari. Nah, selanjutnya juga di sini ada dokumen publish itu by start year berapa atau yang paling baru itu berapa. Nah, ini ada beberapa hasil, ada 3 result untuk implementations and benefits of information system management in libraries. Ini hasilnya. Nah, kalau misalkan kita ingin membaca salah satu hasil dari pencarian kita bisa membacanya secara langsung atau mendownloadnya. Ini ada bacaan download PDF, jadi kita bisa langsung mendownloadnya, tapi tidak semua dokumen atau jurnal dan buku itu menyediakan open access, jadi kita harus login dan berlangganan terlebih dahulu untuk menggunakan atau mendownload sebuah buku. Dan jika misalkan buku tersebut menggunakan fitur open access, kita bisa dapat langsung download atau bisa langsung baca. Nah, selanjutnya tampilan yang paling dasar yaitu adalah tampilan pagination. Nah, tampilan ini dapat membantu kita mencari informasi yang kita inginkan. Fitur atau desain pencarian ini merupakan tampilan atau halaman utama pada portal Spinzer ini yang dapat membantu kita untuk mencari informasi yang kita inginkan. Ini tuh tampilan pagination. Nah, selanjutnya yaitu ada actionable result. Nah, tools ini itu dapat mengakses terminal dengan nah, penggunanya dapat memilih untuk mendownload seperti tadi yang telah saya jelaskan, kemudian dapat mendownload atau membaca secara langsung, mengetik, dan lain sebagainya. Nah,
kata fitur. Terus juga kita bisa dapat ini tadi setelah yang dijelaskan di awal, yaitu browse by disiplin, yaitu mencari sesuai dengan subdisiplin atau disiplin atau bidang ilmu yang ingin kita cari. Nah, setelah melakukan pencarian informasi menggunakan fitur yang tersedia pada portal jurnal Speedster ini, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan seleksi informasi. Nah, seleksi informasi ini dilakukan untuk memilih dokumen yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Caranya yaitu dengan cara membaca satu persatu dokumen yang ditampilkan. Misalkan di sini tadi saya telah mengklik Value of RPID in Library Management System. Kita bisa membaca abstrak terlebih dahulu, sesuai atau tidak dengan apa yang kita cari. Kita bisa membaca abstrak terlebih dahulu. Kemudian jika sudah sesuai, kita dapat memilih jika dokumen tersebut memiliki open access atau download atau membeli e-book tersebut jika buku tersebut tidak menyediakan akses terbuka. Nah, setelah melakukan proses penelusuran informasi, selanjutnya untuk dapat menggunakan dokumen yang sudah kita temukan, kita dapat mengunduh dokumen tersebut secara gratis apabila dokumen tersebut menyediakan akses terbuka atau open access. Nah, contohnya ini kan dia ini tidak memiliki akses terbuka ya teman-teman, jadi kita harus berlangganan dan login terlebih dahulu untuk membeli e-booknya. Kita dapat membeli e-booknya langsung atau membeli per chapter gitu, per chapter gitu. Jadi Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah kita melakukan penelusuran informasi pada portal e-jurnal Speedster ini, kita kan telah menggunakan kata kunci yang pada bidang ilmu perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa portal jurnal Speedster ini dapat dijadikan referensi dalam kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi, ditandai dengan tersedianya dokumen terkait dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, itu tadi berbagai cara identifikasi kebutuhan informasi ya teman-teman yang ada pada portal e-jurnal Speedster. Kalian bisa gunakan cara manapun yang menurut kalian tuh mudah ya. Silahkan mencoba dan mengeksplor portal jurnal Speedster ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.